Saya Muhammad Irfan. Dialog Palembang pagi ini dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang dan dapat Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami di RRI Digital. Palembang pagi ini kita akan membahas perayaan Imlek dan Cap Gome, Pulau Komarau, dongkrak pariwisata di Palembang. Dan saat ini untuk membahasnya saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang ada di studio kita. Ada Pak Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak ya. Iya. Bagaimana Pak cuaca tadi? Cuaca habis hujan tadi malam. Macet nggak Pak? Segar ya. Macet Pak? Enggak terlalu macet. Enggak terlalu macet. Terima kasih ya Pak telah hadir di studio RRI Pro1 Palembang. Dan saat ini juga kami akan sudah menantikan terhubung antara baik, kami saat ini sudah terhubung bersama via Zoom. Baik. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Muhammad Idris, dosen sejarah PGRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Idris. Halo Pak Idris. Halo. Baik, kami masih menantikan hubungan via Zoom dengan Dr. Muhammad Idris. Selain narasumber Dr. Muhammad Idris, kami juga akan membahasnya bersama dengan Ibu Maulidia. Iya. Wahyuni. Siap. Oke, baik. Iya. Halo, apa kabar Pak Idris? Halo, bisa mendengar suara saya? Baik Pak, kita bisa mendengar suara Bapak dengan jelas Pak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat, Saya menyapa juga narasumber pagi ini, selamat pagi semuanya, semoga sehat. Baik. Ya, pagi. Dan baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Palembang, ada Ibu Maulidia Wahyuni atau Cek Nini. Assalamualaikum Iya. Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Ini Bu disapa juga dulu Bu, ada Pak Febri Bu yang saat ini sudah di studio kita Bu. Ya, Pak Febri, apa kabar Pak Febri? Baik, Bu Nini. Sehat. Pak Idris. Selamat pagi, Cek. Pagi Pak Idris, sudah lama tidak ketemu. Iya, musim hujan ini. Ketemu banjir kita, Cek. Iya. Baik. Sehat, Cek, ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pendengar dialog pagi ini kita akan membahas perayaan Imlek dan Cap Gome, Pulau Komarau, dongkrak pariwisata Kota Palembang. Dan saat ini kita ke Ibu Cek Nining dulu Pak. Silakan. Baik, Ibu, saat ini bagaimana Bu ya Cap Gome ini dapat menjadi daya tarik wisatawan lebih besar Bu bagi pariwisata mendongkrak domestik maupun internasional Bu? Yang jelas kalau domestik itu memang selalu ini ya meningkat. Apalagi dengan mancanegara karena ini keterlibatan mereka dalam Cap Gome, ritual mereka. Ini saya lihat sendiri secara langsung pada saat saya ada dinas luar di Jakarta, pulang ke Palembang itu hampir separuh pesawat itu semuanya orang Chinese yang akan mengikuti Cap Gome. Kami juga sempat kaget, wah begitu banyaknya orang untuk mengikuti acara perayaan keagamaan Cap Gome di Palembang ini. Kita termasuk nomor 2 setelah Singkawang. Keramaiannya, kegiatannya itu setelah Singkawang, nomor 2 di Indonesia, kegiatan Cap Gome. Gitu. Baik Ibu, menurut Pak Febrian seperti apa Pak menurut perayaan Cap Gome ini Pak? Ya, tentu sangat menarik ya. Wisata religi semacam ini itu memang menyentuh para penganutnya. Terutama kalau kita melihat dari riwayat misalnya tentang adanya kelenteng Kuam In ini yang di Pulau Komarau, itu sekitar perkembangan tahun 70-an.
Jadi tahun 60-an dibangun, tahun 70-an dibangun kelenteng, dipugar kelentengnya 60 70 dipugar, dan kemudian tahun 80-an itu sudah mulai sebenarnya. Meski tidak ramai dari luar datang, tapi masyarakat Palembang itu paham bahwa setiap Cap Gome atau hari ke-15 ya dari Imlek ini, pertengahan bulan ini, orang-orang suku Tionghoa itu menggelar kegiatan di Pulau Komaro, dan tentu orang-orang Palembang waktu itu sering juga ikut berperahu datang ke sana memeriahkan itu, dan kemudian booming tahun-tahun 90-an 2000-an mulai booming dan mulai dikenal secara luas. Jadi kalau dikatakan oleh Cek Nini tadi itu nomor 2 dari Singkawang, saya percaya itu karena memang ini memiliki daya tarik yang sangat bagus bagi pariwisata, terutama bagi suku Tionghoa. Gitu. Baik Pak, bisa Pak Idris tambahkan Pak? Terima kasih. Imlek atau Xinjia dan Cap Gome, kalau dalam tradisi Tionghoa atau tradisi dalam budaya Melayu ada tradisi mudik. Nah, tradisi ini juga menyangkut tradisi mudik perantau-perantau Tionghoa yang berasal dari Palembang, yang merantau ke luar negeri atau keluar dari kota Palembang. Etnis Tionghoa yang ada di Palembang itu dari suku Hakka, kemudian Kanton, dan Hokkien, yang mayoritas mendiami Cina Selatan. Dan ketiga etnis ini merupakan, Palembang merupakan daerah perantauan ketiga etnis ini yang terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Surabaya dan Medan. Jadi Surabaya dan Medan itu jumlahnya hampir sama, kemudian baru Palembang. Dulunya juga Palembang adalah daerah perantauan ketiga etnis ini yang terbesar di luar Tiongkok sana sejak zaman klasik sampai masa awal-awal kemerdekaan. Jadi tradisi mudik ketika mereka mencari sumber ekonomi keluar kota Palembang, maka pada tradisi Imlek dan Cap Gome ini mereka kembali untuk merayakan tahun baru di rumah. Baik Pak Idris, pendengar kami juga mengajak Anda untuk bergabung berdialog bersama kami di line telepon 0711 369977 atau melalui WA 0821 79279090. Ibu Maulidia, saat ini kan bagaimana ya animo masyarakat dari tahun ke tahun mengenai ke perayaan Imlek ini, Bu? Ini semakin meningkat. Yang dulunya hanya suatu tradisi, tapi sekarang ini sudah menampilkan berbagai atraksi di sana. Dan beberapa ini penelitian juga mengarah ke acara Cap Gome. Bahkan beberapa mahasiswa mendatangi malam-malam ke Pulau Komaro untuk menyaksikan secara langsung kegiatan perayaan Cap Gome ini. Betul kata Pak Idris, ini itu suatu tradisi ya, ritual, sama seperti kita kalau hari raya Idul Fitri itu kita kembali kepada orang tua ataupun kita ziarah ke makam-makam orang tua kita. Nah, kalau Cap Gome sendiri ini sudah masuk di kalender event kita setiap tahunnya. Mungkin ini saran untuk nantinya atraksinya ditambah lagi semakin banyak. Bukan atraksi ini atraksi Chinese, bentuk Chinese, tapi kan itu ada semacam legenda antara, ini legenda ya, antara Fatima sama Tamu, mengangkat bukan akar budaya Chinese-nya juga, tetapi Melayu. Perlu diangkat untuk atraksi-atraksi di sana. Iya. Baik, Pak Febrian, saat ini bagaimana ya Pak ya sejarah ataupun makna dari filosofi perayaan dari Cap Gome ini, Pak? Iya, ini hari raya mereka mendekati pertengahan bulan. Jadi Imlek itu kan tahun baru satu. Jadi ini harusnya kan tanggal 12, tapi dipercepat tanggal 10 Februari. Nah, bagi mereka tentu ini sangat istimewa karena hari raya, dan mereka terutama pada basis mereka itu kan memperingati leluhur mereka. Kelenteng yang ada kayak misalnya di Pulau Komaro itu, kelenteng yang muncul pertama itu sebenarnya dibangun oleh
etnis Tionghoa Ya. yang ada di sekitar 340. Awalnya itu adalah etnis Tionghoa Islam ya. Ya. Kemudian tahun 70-an dibangun Tridharma dan itu menjadi kelenteng Tridharma. Dan tadi dikatakan oleh Dr. Idris itu Ya. mereka mudik, artinya sama dengan hari raya kita. Artinya secara filosofi mereka bisa mengenang leluhur mereka, jadi mengenang asal mula mereka, dan kemudian juga ketemu silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka di Palembang yang asalnya dari perantauan ke Palembang, dan bukan sekedar perantauan, tapi mereka memang sengaja datang ke Palembang misalnya. Jadi ini sangat menarik terus dikembangkan. Saya kira memang sekarang kalau kita lihat di pusatnya di Pulau Komaro, dan itu dari tahun 70-an sejarah itu berkembang. Saya kira ini ya kita sebagai warga Palembang tentu juga harus mendukung perayaan-perayaan seperti ini. Ini menunjukkan satu kebinekaan bagi kita, keberagaman, menghormati orang-orang etnis. Dan Palembang memang sedari dulu sudah menghargai orang-orang sejak abad 45, 7 itu sudah memang sangat terbuka dengan etnis-etnis seperti Tionghoa. Itu wajarlah kalau Palembang sebagai negara yang atau maksud saya daerah yang toleran terhadap orang-orang luar begitu. Dan ini menunjukkan bahwa Palembang kalau dikatakan sebagai multi etnik yang zero konflik, karena memang baik, ini kita hargai gitu. Baik, Pak. Saat ini bagaimana Pak ya dengan toleransi antar umat beragama di Palembang ini seperti apa Pak? Ya, sampai hari ini menunjukkan bahwa tidak ada konflik yang berarti di Palembang sampai hari ini, baik antar agama, antar suku. Padahal banyak sekali kita suku. Itu berarti ya tadi saya katakan bahwa ini kita sudah terbiasa sebenarnya bertetangga dengan orang etnis lain gitu ya. Tionghoa bertetangga dengan orang etnis Arab, keturunan Arab. Misalnya di Tujulu itu ada lorong Tanggorajo namanya. Lorong Tanggorajo Palembang gitu ya. Di sebelahnya etnis Kapitan Tionghoa, sebelahnya Arab. Itu melambangkan toleransi gitu. Toleransi ya Pak ya. Di Sepuluh juga ada. Sepuluh. Sebelahnya ada Masjid Sungai Lumpur gitu ya. Jadi Palembang udah sangat terbiasa dengan hal-hal ini. Jadi tidak ada persoalan. Kalaupun ada konflik itu pribadi sifatnya, bukan antar kelompok, antar suku. Nah, inilah yang harus kita pelihara terus-menerus. Nah, sehingga perayaan-perayaan agama seperti ini ya berjalan, kita tidak mendengar misalnya konflik yang terlalu tajam ketika ada umat lain membangun tempat ibadah. Kan tidak seperti itu. Kalau kita bandingkan di daerah lain di Jawa katakanlah, kita selalu mendengar berita-berita seperti itu. Kita kan enggak. Nah, artinya ya memang kita itu mulai dari masa-masa Sriwijaya sampai sekarang itu memiliki sifat toleransi. Dan ini sebenarnya salah satu ciri dari masyarakat pesisir yang terbiasa menerima atau yang terbiasa terbuka menerima orang-orang luar. Baik, kita ke Pak Idris ya Pak. Pak Idris, saat ini bagaimana ya Pak ya perkembangan perayaan Cap Gome di Palembang ini dari masa ke masa Pak? Cap Gome adalah peringatan 15 hari atau perayaan penutupan Imlek. Jadi 15 hari daripada perayaan Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gome. Jadi selama dari Imlek pada awal tahun baru kalender lunarnya Tiongkok sana, masyarakat merayakan awal musim semi itu dengan berupaya untuk membuat rumah menjadi bersih, kemudian rumah menjadi sehat, kemudian bercahaya, dijauhkan dari bala. Seperti memasang lampion warna merah, menempel kertas warna merah, memasang petasan. Nah, jadi ketika selama musim Imlek, perayaan Imlek selama 3 hari, orang tidak boleh menyapu rumah. Setelah 3 hari baru boleh menyapu rumah. Pada hari ketiga, orang tidak boleh keluar rumah. Jadi hanya waktu family time. Jadi mereka selama
hari ketiga berkumpul di rumah merayakan makan bersama. Ya. Ditutup sukacita musim semi itu dengan 15 hari kemudian dengan menutupnya dengan Cap Gome. Nah, menutup Cap Gome itu kembali perayaan diramaikan dengan barongsai, Ya. kemudian menghidupkan petasan. Nah, tradisi ini sebenarnya sejak 4.000 tahun yang lalu di Tiongkok sana menurut catatan literasi Tiongkok sudah dirayakan dan dipakemkan, Hmm. diresmikan pada masa dinasti eh, pada tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi kekuatan inilah yang membuat tradisi ini terus dirayakan oleh rakyat Tiongkok walaupun mereka di perantauan. Nah, sebagai tradisi mudik dalam budaya masyarakat Tiongkok di Palembang, hal ini kan merupakan momen bagaimana kita menarik wisatawan, orang-orang perantauan Tiongkok Palembang, Tionghoa Palembang yang ada di luar sana untuk kembali ke kampung halaman dengan membawa devisa. Kalau kita ya dalam Ya. sisi ekonomi, dengan membuat event, kemudian membuat suasana nyaman di Kota Palembang, sehingga mereka sebagai wisatawan yang kembali mudik ke kampungnya merasa nyaman, kemudian berbelanja, kemudian memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi Kota Palembang. Nah, tinggal nanti masyarakat dengan pemerintah berkolaborasi bagaimana menjadikan momen Imlek atau Sinciat dan Cap Gome 15 hari kemudian. Jadi ada waktu lebih kurang 18 hari eh, orang perantauan itu kembali ke Palembang untuk merayakan Imlek. Ini momen yang besar Ya. sehingga dapat menumbuh kembangkan industri-industri perhotelan, gastronomi, kemudian wisata di Kota Palembang. Nah, ini pada awalnya merupakan tradisi budaya, mudik, kemudian merayakan hari raya musim semi bersama keluarga, kumpul keluarga. Nah, Palembang semakin berkembang, dimanfaatkan ini untuk menciptakan kalender-kalender pariwisata yang positif untuk perkembangan wisata sejarah dan wisata budaya untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di Kota Palembang Itu pada arti masa sekarang dan yang akan datang. Baik Pak Idris, itu artinya itu meningkatkan UMKM Kota Palembang seperti itu Pak Idris ya? Betul sekali, ya. Karena yang merayakan nanti bukan hanya anak keluarga, keturunannya banyak hasil Hmm. asimilasi Tionghoa Melayu, Tionghoa Jawa, Tionghoa Eropa yang datang ke Palembang. Kalau kemarin saya sempat ke Kampung Kapiten, Ya. banyak ketemu loh orang-orang perantauan yang ke Palembang, uh, bukan hanya orang Tionghoa, tapi hasil asimilasi Hmm. dengan Tionghoa Eropa, Tionghoa Melayu, dan Tionghoa Jawa kembali. Walaupun agamanya banyak yang sudah Islam. Mereka ngomong, Pak kami Islam, tapi kami mudik ke kampung untuk kumpul keluarga, kata mereka. Baik. Baik, kita ke Ibu Maulidia. Ibu Maulidia, saat ini apa saja sih Bu program yang telah untuk mengembangkan potensi wisata religi selama perayaan Cap Gome ini Ibu? Ya, program pertama ya kita secara ini mempromosikan melalui IG bahwa medsos ya bahwa Cap Gome ini suatu perayaan, suatu kegiatan pariwisata yang begitu ramainya Ya. ini ya. Kalau untuk pelaksanaan sendiri itu kan biasanya mereka yayasan yang mengelola kegiatan tersebut. Ini dapat kami tambahkan tadi betul kata Pak ini meningkatkan UMKM itu betul pada saat perayaan Cap Gome itu sendiri Ya. ekonomi kreatifnya berkembang. Banyak masyarakat yang berjualan bukan hanya berjualan yang makan makanan snack atau itu tapi juga mengangkat kriya-kriya yang ada. Ya. Tuh. Udah itu saya menambahi juga Kak Febri masalah multi etnis sendiri yang bagaimana kenyamanan di Palembang ini dalam perayaan-perayaan saya sendiri mengalami langsung itu. Kami tinggal di komplek yang mana semuanya kata-kata Chinese semua. Ya. Jadi dari satu RT itu hanya dua rumah yang Muslim Ya. kami itu. Tapi keragaman Chinese dengan kami itu tetap damai, tidak ada sengketa, tidak apa, saling bantu membantu. No. Dan bahwa tadi dikatakan
mendukung pariwisata memang. Kalau secara tidak langsung pariwisata ini bukan mendatangkan keuntungan langsung kepada dinas pariwisata, tapi multi efek dari kegiatan ini, baik melalui restoran, Ya, hotel, dan pembelian souvenir-souvenir itu. Jadi ini kegiatan ini bisa multi efek untuk peningkatan PAD Kota Palembang itu sendiri. baik Ibu Maulidia. Saat ini bagaimana Bu ya kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa dan pelaku usaha untuk menyukseskan acara ini, Ibu? Eh, yang jelas kalau pemerintah sendiri untuk kegiatan ya seperti saya katakan itu kita mendukung secara tidak langsung untuk masalah Ya, promosi. Kalau masalah bagaimana mereka pengelolaan, kembali kata saya tadi ke yayasan, karena kita tidak bisa langsung masuk untuk membuat program kegiatan di sana, tetapi kita sifatnya menyarankan kepada mereka untuk meminta penambahan atraksi-atraksi, permintaan untuk ada juga yang kembali kepada kata saya tadi, hmm, yang pengunjung di situ bukan hanya masyarakat Tionghoa ya, yang beragama Buddha, Konghucu atau yang lain, tapi kami minta sediakan juga tempat ibadah di sana, tempat ibadah untuk Muslim di situ. Ya. Dan kami kebetulan ada UPTD ya, Pulau Kemarau. Jadi setiap waktu bukan setiap saat kepala UPTD ataupun itu meninjau kesiapan tempat tersebut dan mengecek apa-apa yang kurang, seperti misalnya keadaan WC-nya untuk ya, fasilitas umum dan sebagainya, Pak. Dan di sini juga saya tambahkan juga satu keunikan dari Cap Gome ini. Dulu pada saat saya kecil itu tidak bisa melalui jalan darat. mm-mm, Sekarang bisa di jalan darat beberapa tahun terakhir ini. Itu kan suatu keunikan, kita berjalan di atas sungai, Pak. ya, Itu kan suatu daya tarik wisata di Kota Palembang. Itu ba- saja mungkin, Pak. baik, baik. Baik Pak Febri, saat ini bagaimana sih Pak? Apa saja sih Pak tradisi unik yang dilakukan selama Cap Gome di Palembang ini Pak? Tadi ada perayaan-perayaan Lentera itu ya, Lentera Lentera Lampion, dan ada beberapa yang mereka gelar di sana, Ya, kumpul. Itu tentu sangat unik dan menarik. Saya ingin menambahi Cak Nini tadi ya, ya, Bu Nini. Memang betul. Jadi bahwa awalnya pulau itu kelenteng itu ada, ya, itu dibangun oleh kelompok etnis Tionghoa Muslim untuk mengenang ada para syahid di situ ya, yang merupakan tentara dari Kesultanan atau Kerajaan Palembang pada 1659 dan meninggal di situ. ya, Karena kalau kita melihat ada makam di depan makam Siti Fatimah itu ada makam para jenderal katanya di situ. Itu diyakini itu adalah makam dari uh, uh, Margasu, jadi Bongsu, Kapiten Bongsu gitu ya. ya, Nah ini diyakini Islam gitu ya. Siti Fatimah sendiri itu legenda ya, legenda, dan diyakini juga menurut kuncen apa juga ya tentu Islam. Nah, dan itu menjadi salah satu daya tarik juga legenda, bukan sekedar peringatan tradisi mengenang leluhur mereka, tetapi ini menjadi legenda ini dihidupkan dan tentu didukung oleh pemerintah kota waktu itu. Nah, tapi sayangnya memang kalau itu dijadikan tempat pariwisata, setidaknya tidak hanya sisi ritual saja, tapi juga harus mengakomodasi orang-orang yang datang juga. Jadi tadi dikatakan juga oleh Dr. Idris, misalnya yang datang ke sana juga orang-orang tidak dari kelompok dari Buddhis saja ya. Karena Tridharma itu ada Buddhis, ada Konghucu di situ. Ada Tao kalau tidak salah ya, tiga itu berbaur di situ. Tapi juga dari Islam juga perlu, karena itu kita kesulitan kalau datang ke sana itu mau mencari tempat ibadah itu sulit sekali. Jadi perlu juga saya kira ada tempat musola lah di situ. Ya agak jauh tidak apa-apa, tapi di lingkungan itu jangan terlalu jauh. Kalau kita mau sholat, kita jalan dulu, keluar dulu dari pagar itu ke kampung air misalnya. Di situ ada perkampungan Muslim di situ ya. Nah saya kira ini harusnya dipikirkan oleh. Jadi kalau
pemerintah saya dengar juga sudah mengusulkan itu selama berapa tahun terakhir, tapi juga tidak ada fasilitas musola untuk. Jadi kalau ini kita anggap sebagai wisata dan mereka tradisi, tentu tidak mencampuri ritual mereka ya. Tetap ritual itu tetaplah sakral gitu. Nah, tapi juga mereka juga harus mengakomodasi itu karena kita anggap ini sebagai satu tempat wisata. Ingat bahwa Pulau Kemarau di sebelah sini baru kemudian berkembang tahun 60-an, tapi jauh sebelum itu Pulau Kemarau sendiri adalah pulau milik Kesultanan atau Kerajaan Palembang, yang di ujung sebelah sana ada benteng untuk pertahanan Kerajaan Palembang. Benteng terakhir itu benteng yang kuat. Nah, itu tidak dihidupkan dari sisi sejarah. Jadi kalau kita konteksnya ingin menghidupkan kebudayaan ya dan sejarah sekaligus juga untuk menunjang pariwisata, Pulau Kemarau betul yang sekarang sedang berkembang dan kita hargai itu. Tetapi di ujung sana misalnya itu harusnya juga kita buat semacam penanda atau tugu atau apa bahwa ada benteng di situ, dan itu juga bisa menjadi daya tarik juga, tidak hanya satu itu. Begitu. Baik, Pak. Pak Febri, saat ini kebanyakan para pengunjung yang datang ke Pulau Kemarau itu, para pengunjung apakah ingin pengen mendengarkan cerita rakyat seperti Pulau Kemarau itu, atau memang sengaja pengen ke kelenteng itu, Pak? Ya, kelenteng hanya salah satu daya tarik, dan kemudian cerita rakyat yang berkembang. Tentu itu mempengaruhi orang datang ke sana. Itu di mana tuh makamnya Siti Fatimah dan perempuan yang kita lihat itu ada betul ya. Tapi dalam konteks sejarah makam yang ada itu Kapitan Bongsu atau disebut para jenderal dan para prajuritnya yang di depan situ. Nah, itu awalnya itu sebenarnya adanya kelenteng itu kan itu karena mengingat itu tadi Kapiten Bongsu, dan kemudian berkembang tahun 70-an Tridharma masuk. Jadi tidak hanya mengenang leluhur tapi ada konteks keagamaan di situ. Tridharma ini gitu ya. Berkembang terus karena mereka rutinkan itu. Dan bahkan di awal-awal itu ada tulisan Arab Melayu. Arab Melayu itu di sini makam keramat Pulau Kemarau. Tulisannya begitu. Lalu ada dilarang berzina, berjudi, termasuk makan babi di situ. Dilarang di situ. Karena itu awalnya memang dibuat oleh Muslim tadi. Nah, tetapi kemudian ini berkembang, itu tidak lagi tulisan-tulisan itu. Kalau kita masuk ke masih ada tulisan Arab Melayu di ujung. Di sejarahnya begitu. Saya kira silakan ritual itu berkembang dan sangat baik untuk mendukung kepariwisataan, tetapi juga ada nilai keberagaman di situ, nilai sejarahnya di situ, dan kemudian mengakomodasi semua pihak juga itu perlu dipikirkan juga. Baik, Pak Febri, saat itu kan kemarin itu ada juga pohon cinta, Pak, yang untuk dilarang itu seperti apa, Pak? Itu kan bumbu-bumbunya saja. Bumbu. Termasuk legenda itu bumbu. Jadi satu tempat wisata dibumbui dengan legenda yang seolah-olah menjadi sejarah sekarang. Padahal itu bukan sejarah. Pohon itu ya pohon biasa yang tumbuh di pesisir gitu, di perairan, yang ada tumbuh kemudian akarnya sampai ke bawah membentuk seperti batang gitu kan. Jadi unik, kemudian itu baru-baru saja ada, dan kemudian dikatakan itu pohon cinta. Itu bumbu agar orang, ya itu saya kira strategi, tidak ada masalah siasat untuk menggandeng orang. Dulu misalnya ada sumur, misalnya dibuat lagi sumur, atau kalau nanti atau misalnya kalau cuci muka akan awet muda, akan bersinar. Itu saya kira itu bumbu ya, dimitoskan di mitologi, dan masyarakat kita senang dengan mitos, meskipun mereka tahu antara percaya atau tidak, tetapi mereka penasaran, dan saya kira tidak masalah itu ya. Baik, kita ke Pak Idris, Pak ya. Pak Idris, saat ini bagaimana ya, Pak ya, jembatan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, Pak, di Palembang, Pak? Ya. Tradisi Cap Gome dan Imlek itu sebenarnya erat dengan tradisi kepercayaan masyarakat Tionghoa yang menganut ajaran Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Kalau Buddha itu memuja Sang Buddha,
kemudian Tao itu memuja dewa, sedangkan Konghucu itu menghormati roh-roh leluhur. Jadi tradisi ketika Imlek dan Cap Gome adalah kita kembali ke rumah, kita kembali menghormati leluhur. Saya ingat dulu kecil Pak Febri ya, Ya. tahun 70-an ketika saya masih kecil, saya sering diajak orang tua saya untuk ke Pulau Kemarau ziarah. Karena di situ dulu kelentengnya tidak seperti sekarang, kecil masih, Ya. sangat kecil. Saya ingat dulu waktu kecil sering diajak naik perahu sama orang tua saya berziarah ke makam itu. Dan itu banyak loh orang Melayu yang berdoa, berziarah ke makam. Kalau kami sih tradisinya tradisi leluhur ya. Jadi eh, bukan hanya orang Tionghoa yang dulu berziarah ke makam itu. Orang Melayu banyak yang berziarah, berdoa di makam tersebut. Saya ingat dan saya pernah menyaksikan sendiri ketika umur saya mulai, saya ingat tuh umur 5 tahun dan seterusnya sering ke sana. Entah itu setahun sekali diajak sama orang tua saya. Karena itu sebenarnya makam itu kalau dalam tradisi makam dari eh, C itu margatan. Jadi marga itu dihormati oleh keturunan dari margatan dari etnis Tionghoa. Dan ini terus berkembang seperti tradisi di berziarah ke makam Muslim di kelenteng Chandranadi. Di belakang itu kan, di belakang altar pemujaan ada makam. Kalau kita ke belakang sekali, itu banyak orang yang ke sana berdoa. Bukan orang Tionghoa saja yang berdoa, tapi orang Muslim banyak sana yang berdoa ke makam di belakang kelenteng Chandranadi itu, dalam kompleks kelenteng itu. Jadi tradisi menghormati leluhur itu berkembang mulai dari Tionghoa Peranakan dan keturunan-keturunannya, di mana tradisi ini merupakan tradisi menghormati leluhur. Kalau dalam tradisi Islam itu tidak hanya setahun sekali kita bisa mendoakan arwah, bisa kalau ziarah kubur hari Jumat dan bisa seterusnya. Tapi kalau dalam tradisi Tionghoa itu pada tradisi Cap Gome, nanti setelah ada Cap Gome ada Cengbeng untuk menghormati makam-makam leluhur. Dan itu tradisi yang panjang, Imlek, kemudian Cap Gome, kemudian nanti ada Cengbeng. Dan ini sebenarnya potensi besar loh di Palembang, di mana sejak dulu Palembang itu merupakan rumah kedua etnis Tionghoa terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 40 suku marga yang ada di Tionghoa sana ada di Palembang. Dan ini merupakan potensi pengembangan wisata, ekowisata, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata budaya di Palembang nantinya. Tinggal nanti kolaborasi nih antara eh, orang Palembang, kemudian orang Tionghoa, kemudian orang orang Melayu lainnya. Bagaimana mengelola potensi ini menjadi potensi yang bisa layak jual, kemudian memberi manfaat kontribusi bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan, tidak hanya Palembang. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kita break dulu Bu. Ya. Baik, baik pendengar, kita break sebentar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Kanal Inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara
Suara 2 88,7 MHz. Pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz. Pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Palembang dengan dialog pagi ini. Perayaan Cap Gome mendongkrak pariwisata Kota Palembang. Dan saat ini kita sudah dengan ada 3 narasumber. Ada Pak Febri Altani, budayawan Sumatera Selatan, dan Mutia Maulidia. Baik. Saat ini kita ke Ibu Maulidia. Bu, halo? Ada Ibu? Halo? Oke, baik. Saat ini bagaimana Bu ya tantangan utama untuk menghadapi perkembangan Cap Gome ini, Bu? Tantangan utama kita harus, ya seperti saya awal katakan, adalah kita harus menyiapkan pasum. Pasum itu bukan hanya untuk agama Buddha, tapi musola untuk umat Muslim. Kan datang ke sana itu bukan hanya kaum Tionghoa, tapi kaum Muslim juga banyak yang datang ke sana. Wisatawan mancanegara atau wisatawan dari luar itu juga pengen melihat kegiatan Cap Gome itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tambahkan lagi, kalau aksesibilitas jalan sudah, transportasi sudah bagus, sudah kesehatan sudah ini, masalah sabta pesona juga keamanan, kebersihan sudah siap. Tetapi kalau saya ingat waktu, jangan pada saat ada pejabat datang, atraksi itu diperbanyak. Pernah kegiatan itu pada tahun 2006 kalau salah, pada saat berapa duta besar datang ke Pulau Kemaro, itu ada wayang Cina, ada kegiatan tarian-tarian siwah apa lilin itu yang begitu menarik atraksi. Tapi kalau saya amati, kalau sekarang ini tidak spektakuler seperti pada saat pejabat-pejabat datang itu. Kalau di Singkawang sendiri itu kan ada atraksi yang kayak debus itu. Tari yang begitu hebatnya, ya Pak Febri, Pak Idris, kalau kita belum pernah ke sana, tapi kalau melihat dari YouTube atau dari itu, atraksinya begitu sangat menarik sekali. Dan Tatung namanya. Tatung ya. Nah itu, tapi kan kita kan punya juga misalnya di situ juga jangan tampilkan juga tradisi betul, karena kita ini kalau mau keragaman itu betul.
hanya jalan Chinese juga mungkin daerah situ kan daerah Dua Ile, kalau nyebrang ke sana daerah seberang Ulu itu ada Kampung Asegaf, kalau kita lihat bisa dilihat dari Pulau Kemarau, ya kita tampil juga tradisi musik seperti musik hard rock itu, walaupun tidak di lokasi tempat kelenteng tersebut, kan di depan jalan itu juga bisa. Dan perlu juga ya kami pemerintah ini selalu untuk meminta fasilitas beribadah itu. Tetapi sampai ke saat ini nyatanya karena itu dikelola oleh yayasan masih sulit, dengan alasan mereka apa ya, kalau itu pensiunnya atau ininya belum, dewanya belum setuju, kata menurut juru kunci di sana ya, kuncinya itu. Nah itu mungkin mudah-mudahan nantinya setelah bincang-bincang ini ada keterbukaan mereka untuk membuat fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dan pada saat Cap Gome ini mungkin seluruh WC itu terbuka, tetapi pada saat kita kunjungan biasa WC atau toilet itu hanya terbuka untuk beberapa saat, dan banyaknya anjing yang berkeliaran itu juga kadang-kala mengurangi kenyamanan wisatawan datang ke sana. Itu saja, Pak. Baik Pak Febri, saat ini sejak kapan sih Pak kelenteng Pulau Kemarau itu mulai dikenal masyarakat, Pak? Iya, dulu sangat eksklusif ya. Jadi pulau itu hanya Konghucu saja, artinya orang mengenang leluhur tahun 60-an itu. Seperti saya katakan tadi, dibangun oleh etnis Tionghoa dari Baba-Baba kalau dan di 340 Ulu datang ke sana untuk mengenang Kapiten Bongsu itu ya. Kapiten Bongsu itu 3 saudara ya. Dia bungsu dan kemudian ketika dinasti Ming turun mereka datang karena ada sahabat dari Sunan Abdurrahman ke Masindi. Maka diajak bergabung, tapi asing kemudian meninggal dibawa pulang ke Tiongkok lagi, kemudian yang meninggal di sini itu Bongsu itu ya. Lalu kakak tertuanya saya lupa namanya, tapi di Bangka gitu. Ada kampung di Bangka dan kemudian leluhur inilah di 34 Ulu. Kan gitu. Itu sejarah awalnya. Jadi hanya Konghucu saja 60-an. Tahun 70-an baru kemudian dipugar menjadi Tridharma itu. Dan ketika menjadi Tridharma dia menjadi eksklusif sekali. Jadi artinya mereka tadi kata ini dewa tidak setuju dan lain-lain. Tapi mereka harus sadar juga mau tidak mau bahwa di tempat itu, tempat awalnya itu tempat kesultanan tuh, tempat, dan kemudian dibeli oleh Kiai Merogan tempat itu, tanah itu. Nah, artinya kita boleh mereka untuk mengsakralkan atau mengeksklusifkan kegiatan-kegiatan mereka yang bersifat ritual itu, khusus itu. Tetapi ketika ini dipandang sebagai pariwisata, mereka harus mengakomodasi pemerintah juga. Dan pemerintah tentu juga harus melibatkan, karena ini dianggap yang menguntungkan dari sisi pariwisata dan tentu membawa income bagi APBD ya, APBD kita, dan menguntungkan masyarakat sekitar juga kan gitu. Kalau dampak UMKM dan lain sebagainya tadi, maka mereka juga harus sadar bahwa mereka tidak boleh secara eksklusif bahwa tanah itu hanya milik mereka saja gitu. Ketika itu sudah terbuka seperti itu, dan mereka harus bekerja sama lah dengan pihak pemerintah dan masyarakat setempat sehingga masing-masing saling menguntungkan dalam sisi kepariwisataan. Nah, dari sisi eksklusifnya ya silakan mereka lakukan itu beberapa waktu mungkin. Kita tidak boleh ganggu mereka karena mereka akan melakukan ritual, itu tidak boleh tentu. Kita paham itu dan kita hargai hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, tahun 70-an lah artinya kemudian berkembang dan termasuk Siti Fatimah itu saya kira juga berkembang tahun-tahun itu. Karena pada 65-68 citra Pulau Kemarau kan tidak terlalu baik karena di situ tempat pembuangan PKI gitu. Ada orang PKI ditangkap dimasukkan ke sana gitu. Nah, itu menjadi Pulau Kemarau citranya menjadi tempat pembuangan lah seperti itu. Nah, kemudian kelenteng ini terus berkembang juga ternyata setelah itu, dan saya kira legenda Siti Fatimah itu menjadi besar dan menjadi penetral dari citra itu. Nah,
dan perkembangan sangat baik dalam konteks kepariwisataan sangat baik. Dari sisi-sisi nilai kita sudah katakan tadi, toleransi dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu sebaiknya dibicarakan lagi antara pemerintah dan yang tentu mengambil keuntungan dalam hal ini, dalam hal kepariwisataan dan juga masyarakat sekitar, sehingga itu bisa berjalan dan menjadi milik bersama ya. Bahwa etnis sejak Gus Dur gitu ya, Konghucu itu diterima, dijadikan agama resmi dan malah Imlek itu menjadi hari libur gitu. Tapi Cap Gomeh tidak kan, tanggal 15 Imleknya yang tanggal 1 itu hari tahun barunya ya kan. Yang 15 ini perayaannya tidak menjadi hari libur. Tetapi kemudian artinya secara politik itu diterima secara baik, dan kemudian dia menjadi bagian dari kita. Yeah. Jadi kalau kita berpikir secara pluralis ya, bahwa atau multikultur gitu, bahwa itu juga suku Tionghoa disebut, dan tradisi mereka adalah bagian tradisi Indonesia, dan kita harus bersikap menerima itu sebagai bagian dari kita gitu. Nah, sehingga tetapi dia berada di Indonesia kan begitu. Ya, nah, harus menyesuaikan lah, beradaptasi dengan keterbukaan dari masyarakat kita. Baik, gitu. Baik Pak Idris, saat ini bagaimana ya Pak ya, peran dari generasi muda Pak dalam melestarikan Cap Gomeh ini, Pak Idris? Ya, generasi muda itu apalagi generasi Gen Z ya, yang akrab dengan gadget, akrab dengan teknologi. Mereka itu sangat familiar dengan teknologi. Sebenarnya mereka dengan mudah dapat dilibatkan dalam momen-momen pariwisata, momen budaya atau momen keagamaan dengan memanfaatkan Gen Z, melibatkan Gen Z dengan memanfaatkan teknologi seperti TikTok, kemudian IG, kemudian yang kalau agak lama Facebook atau Twitter. Nah, ini merupakan kesempatan emas pemerintah, kemudian stakeholder perguruan tinggi, kemudian dinas pendidikan, orang tua, juga masyarakat serta komunitas lainnya untuk bagaimana melibatkan generasi muda dalam melestarikan sejarah, melestarikan budaya, menarasikan budaya dan sejarah untuk mengedukasi masyarakat secara luas melalui live TikTok atau IG. Ini sangat penting karena apa? Karena teknologi itu dalam genggaman, informasi dalam genggaman. Informasi budaya dan sejarah ini kalau dikemas dalam packing anak muda akan lebih menarik minat anak muda untuk membaca dan melihat. Karena kalau orang tua, misalnya generasi saya atau yang lainnya ya, susah memanfaatkan teknologi karena space kemudian seleranya sudah agak beda. Baik. Tapi generasi muda bisa mengemas kata-kata, narasi, membuat yang lebih baik, gambar yang lebih baik, sehingga dapat dikonsumsi secara luas oleh generasi muda. Baik Pak Idris, tahan dulu, ada telepon yang masuk Pak. Silakan. Baik. Terputus Pak, silakan Pak. Baik. Halo RRI, selamat pagi. Baik, lanjutkan Pak Idris. Kembali kepada bagaimana menjadikan Pulau Kemarau sebagai destinasi wisata budaya dan wisata religi. Benar kata Pak Febri tadi, duduk satu meja antara instansi terkait, dinas, pemerintah ya, kemudian dengan komunitas agama Buddha yang mengelola, kemudian komunitas yang mengelola lokasi, masyarakat sekitar, bagaimana mengemas Pulau Kemarau itu agar beririsan antara berbagai kepentingan. Jadi tidak didominasi oleh satu kelompok etnis tertentu, tapi Pulau Kemarau sebagai komoditas budaya, komoditas sejarah itu saling beririsan. Ada tempat untuk etnis Melayu, ada tempat untuk sejarah Palembang, ada tempat untuk etnis Tionghoa, dan ada tempat untuk destinasi wisata. Sehingga irisan inilah yang membuat kemasan Pulau Kemarau menjadi menarik. Jadi kita tidak melepaskan Pulau Kemarau kepada
pengelola Pulau Kemarau etnis Tionghoa tertentu, sehingga orang Melayu sense of belongingnya kurang. Tapi didudukkanlah buat momen forum grup diskusi oleh pemerintah Kota Palembang bagaimana Pulau Kemarau itu secara beririsan bisa mengakomodir berbagai kepentingan apa namanya kelompok pemerintah masyarakat yang ada sehingga rasa memilikinya semakin kuat. Seperti tadi bagaimana pengelola menganggap oh belum ada apa namanya izin dari dewa. Kalau menurut versinya orang Tionghoa, apa namanya, tahu seperti itu. Tapi komunitas Buddha beda dan komunitas Konghu beda lagi. Jadi Baik, bagaimana duduk dalam satu meja membicarakan Pulau Kemarau ini ke depan dalam pembangunan industri pariwisata, sejarah dan budaya. baik, baik. Bu Ibu Maulidia, saat ini bagaimana Bu ya akses jalan ataupun saat ini juga musim pasang air Sungai Musi itu seperti apa Bu? Oh, untuk akses transportasi sekarang sudah lancar, sudah banyak ketek ataupun kapal wisata yang sudah terukur standar harganya. Ya, Itu kalau melalui jalan sungai, kita bisa melalui dua lokasi dari Benteng Kota Besar dan melalui Intirup. baik. Baik Ibu, saat ini sudah tidak terasa waktu sudah tinggal beberapa menit lagi Bu sebagai closing statement. Apa sih Bu yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat Bu pada perayaan Cap Gome kali ini Bu? Kita harapkan kepada masyarakat Kota Palembang untuk menjaga sabta pesona, baik dari keamanan, keindahan, kesejukan, ketentraman dan kenangan serta kebersihan, ketertiban. Baik. Pak Febrian ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Ya, jadi perayaan apapun yang disahkan oleh secara politik oleh undang-undang di Republik ini tentu kita harus hargai, harus kita dukung bersama-sama. Tetapi tentu juga sifat toleransi dari berbagai pihak dan kemudian kerjasama antara itu harus tetap kita wujudkan. Jadi sehingga nilai-nilai nilai-nilai atau tadi filosofi yang ingin dilakukan pada setiap kegiatan-kegiatan etnis itu menjadi milik bersama, nilai-nilai kebaikan itu. Baik Pak Idris ada yang ingin disampaikan Pak? Terima kasih. Saya sering mengajak tamu dari luar ya. Kalau saya naiknya dari ini, Mbak Nini, dari depan Kelenteng Chandra Nadi. Jadi rutin hampir setiap bulan saya mengantar tamu ke Pulau Kemarau. Yang menjadi komentarnya, kok kotor ya dan tidak terawat itu komentarnya. Jadi ini PR bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi pengelola dan mengedukasi eh, eh, apa namanya komunitas sampah plastik dan sampah rumah tangga yang bertebaran di sekeliling sepanjang alur sungai itu yang menjadi pemandangan yang tidak menarik dan menjadi apa namanya pengurang penilaian tamu terhadap destinasi wisata kita. Mereka selalu komplain sepertinya tidak terawat ya kata mereka. Padahal mereka jauh-jauh dari Kalimantan, dari Medan, kemudian dari Aceh, dari Papua yang saya antar ke sana, mereka selalu komplain seperti itu. Sama seperti kasusnya Bukit Seguntang atau Siguntang. Bagaimana kurang keterawatannya tempat yang sangat sakral dalam budaya Melayu itu. Jadi peran kita nanti bagaimana mengedukasi masyarakat secara luas pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tradisi ini terus berkembang sampai go internasional dan meluas bagi apa namanya perantau-perantau Tionghoa yang ada di luar dan orang-orang yang pengen merayakan atau melihat tradisi Cap Gome di Kota Palembang. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir via Zoom. Ada Pak Febri Lintani, budayawan Sumatera Selatan, Pak. Terima kasih Pak telah hadir Sama-sama. di RRI Pro 1 Palembang, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih juga buat Ibu Maulidia Wahyuni, Kabid Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Palembang. Ibu, terima kasih Bu telah bergabung bersama kami. Ya, Terima kasih Bu, salam sehat Bu selalu. ya, Dan terima kasih semuanya. juga dengan dosen sejarah PGRI Sumatera Selatan Dr. Muhammad Idris, Pak. Terima kasih Pak telah bergabung bersama RRI, Pak. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Alhamdulillah sama-sama ya sehatnya.
Baik pendengar, dengan berakhirnya dialog bersama narasumber kami tadi, maka berakhir pula dialog Palembang pagi ini edisi Jumat 14 Februari 2025. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Muhammad Irfan, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang.